Ormas Kepemudaan HMI IFM, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Desa Jakarta Selatan, kami GMNI, SAPMA, PPI, FPK, FKDF, FKUB, GMKI, mahasiswa dan PNI. Selamat datang di ruang Antasari lantai 3 gedung BC kantor Wawancara Jakarta Selatan dalam kegiatan peningkatan etika budaya politik dalam berdemokrasi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Suku Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Desa Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2024. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, berikut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, yang mana yang Pak? PMKRI. Oh, ibaratnya apa? Pemasaran. Berikut Gerakan Mahasiswa Muhammadiyah, yang Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, yang mana ini? Ya. Ini masih pelajar atau udah S2 S3 ini? Siapa nih? Sama-sama kita yang punya balapan dulu. Terima kasih atas sudah bergabung dengan Pak Gibran Media dan rekan-rekan dari Ketua KDN, Forum Berani Masyarakat Jakarta Selatan, kemudian perwakilan dari Forum Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Generasi muda. Pilkada serentak ini sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan program pembangunan di bidang demokrasi yang bertujuan membangun budaya politik masyarakat yang toleran dengan norma-norma etika serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam penyampaian aspirasi politik dan pendapat di muka umum, baik antar sesama kelompok maupun kepada pemerintah melalui cara-cara yang santun dan berbudaya. Oleh sebab itu, transformasi nilai-nilai etika dan budaya politik serta implementasinya akan terus-menerus ditanamkan dan disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat agar dapat mewarnai kehidupan demokrasi yang lebih santun, berbudaya, dan makin berkembang serta memenuhi standar nilai norma etika kehidupan politik dan demokrasi. Selanjutnya, sudah sepantasnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan langkah dan cara agama Islam. Untuk agama yang lain diperkenankan mengikuti ajaran agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan harapan kami dapat memahami peran
serta dosa para pendahulu kami. Selamat pagi. Bagaimana nih keadaan di sini? Luar biasa, sehat apalagi. Thank you. Oke, kita mulai aja ya. Saya akan memperkenalkan tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kali-kali ini saya ada jalan bersama. Tapi jangan ditepuk ya, sapa aja. Nama saya Ria Sulistuti. Teman-teman bapak-bapak ibu boleh panggil saya dengan Rias. Biasanya saya bisa beberapa panggilnya Rias. Kegiatan saya kebetulan dan dirasakan alhamdulillah. Kebetulan saya salah satu dari Pelajaran mahasiswa Pemuda Pancasila, Purna Paskibraka Indonesia, dan forum mitra dari Ekspor. Ini kalau lihat judul materinya, apalagi bagian saya ini kalau dipotong-potong bisa pakai SKS. Tapi nggak apa-apa, kita pagi hari ini coba ngobrol-ngobrol mengenai peran generasi muda dan proses kebudayaan dalam penguatan budaya politik menjelang pilkada 2024. Seperti sama-sama kita maklum bahwa negara kita menganut sistem pemerintahannya adalah demokrasi yang memang bertumbuh pasca reformasi 98. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kurang lebih hampir 26 tahun kita menikmati masa-masa demokrasi ini. Perlu kolaborasi strategis meningkatkan kapasitas dan advokasi untuk mendorong partisipasi politik yang berkelanjutan. Guru pipit, guru tuli, itulah nama guru. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Dan kesempatan pagi hari ini saya sebenarnya mohon maaf, mungkin konsentrasi saya pecah dan mohon izin saya tidak bisa membersamai rekan-rekan sampai selesai karena ada salah satu keluarga yang meninggal mendadak dan kebetulan keluarga di luar kota yang di Jakarta hanya saya. Jadi mohon izin khusus ke Bang Ferdi ini narasumber dan juga Kak Tia dan terutama rekan-rekan saya harus pamit duluan karena memang telepon berdiri terus dari tadi. Izin sekali lagi bukan saya tidak hormat kepada rekan-rekan, tetapi mohon doanya agar nanti proses ini berjalan lancar. Kita diskusi dengan Kesbangpol pagi ini harus kita tegaskan mengenai masalah digitalisasi, mengenai masalah etika dalam berdemokrasi. Nanti suatu saat nanti abang-abang ini kakak-kakak ini akan berpikir organisasi dan bisa menjadi pemimpin masa depan. Nah, dimulailah belajar dari sekarang. Dimulailah dengan menjaga kesatuan, dimulailah menjaga adat. Dimulai dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri kita bisa menularkan kepada teman, kepada orang tua. Karena kalau pilihan kita cocok dalam satu keluarga, saya tidak bisa pilih berbeda-beda. Entah itu di pilpres, entah itu di pilek, entah itu juga di pilkada besok. Tapi kita saling menjaga dan kita saling menghormati. Kita saling mencoba
Ya jadi ini adalah kita punya nilai-nilai budaya lokal yang harus kita lestarikan. Dan itu karena kita kan bangsa kita beragama. Kan kalau saya lihat di sini kan kita beragama. Mungkin contohnya kayak di sana lebih beragama nih. Kayak kalau mungkin Ansor juga bisa ada keberagaman juga di GMI. Mungkin juga lebih kayak PDIK ya, tapi ini kita berangkat dari keberagaman, kita berangkat dari saling toleransi, saling menghargai. Mungkin pada saat waktunya sholat, teman-teman yang non-muslim juga memaklumi. Pada saat waktunya hari Minggu di gereja, teman-teman yang muslim yang memaklumi. Ya ini kan beragama, kita toleransi, gotong royong. Nah itu yang harus dijaga. Nah berikutnya mungkin kan ini. Untuk itu penting dari kakak-kakak sekalian untuk mengadvokasi kebijakan yang progresif dan inklusif. Apa itu kebijakan yang progresif dan inklusif? Karena kalian ini yang mungkin kakak-kakak yang terlahir di tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 kan biasa dikenal dengan Gen Z ya. Nah sekarang ini Gen Z itu biasa juga terkenal dengan netizen ya, kalau lebih dengan netizen. Dan Gen Z ini banyak menjadi netizen based fenomena. Apa itu netizen based fenomena? Fenomena netizen ya, kalau kita netizen gunakanlah cara untuk bisa mengatur sebuah kebijakan. Jadi dengan ibaratnya ini, sometimes 5% kebohongan akan tertutupi 5% kebenaran akan tertutupi 95% kebohongan. Politik yang bersih, yang membudayakan etika, gitu sih. Kebetulan di sini banyak sekali anak-anak muda. Saya juga berharap banyak bahwa ke depan ini teman-teman anak-anak muda ini menjadi pelopor yang sponsori politik yang bersih. Karena kita tahu ini kan peningkatan etika dan budaya politik. Kalau saya pada peningkatan etikanya saya sepakat, budaya politiknya menurut saya sedang tidak baik-baik saja. Kita kemarin baru saja melakukan pelaksanaan politik dalam pemilu yang mana warna-warna yang kita lihat banyak sekali ya yang menonjolkan begitu banyak warna-warna dengan politik uang, pembagian sembako dan yang lain-lainnya. Dan itu yang selalu menjadi andalan para peserta pemilu dan para kandidat. Dan ini juga kita sedang menghadapi pilkada Jakarta. Kemarin juga di debat pertama yang disodorkan ke masyarakat
menjalankan atau mendapatkan politik yang bersih tanpa warna-warni yang sudah saya sebutkan tadi, atau apakah memang kita tidak punya rencana untuk ke arah ke situ? Karena ya kembali lagi saya rindu politik yang bersih dan beretika. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan itu adalah tadi kan saya bersinggung bahwa untuk pemilih di generasi muda ini memang menurun ya, karena ada ketidakikutsertaan mereka dalam politik. Ya. Nah, cuma kalau dari sudut pandang saya, ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah sebenarnya apakah pergaulan anak muda ini yang harus dibenahi untuk bisa berpikir secara politik, atau model kampanye yang dilakukan oleh pinsesnya. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, pinses ini kan kadang bikin kampanye, bahkan orang yang bilang politik aja bisa jadi fanatik politik. Nah, hal itu yang sebenarnya bikin anak muda itu sangat-sangat males untuk berpolitik karena melihat hal-hal yang sifatnya fanatik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Berkaca dari calon baru politik saat ini, terutama pada masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, ada beberapa kontroversi dalam sistem politik kita, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang menurut kami tidak ada pembahasan sebelumnya, tiba-tiba langsung disahkan dan masuk dalam prolegnas di parlemen. Dan yang saya mau tanyakan di sini adalah apa faktor yang sebenarnya dari fenomena tersebut? Terima kasih. Saya dari ini dari PMI Jakarta Selatan menyinggung ketika ada budaya politik. Bagaimana pemuda dapat mendorong stabilitas dan transparansi dalam proses demokrasi di era digital, dan juga bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk mengawasi dan mengawal pilkada ke depannya. Karena yang saya lihat sendiri, teman saya yang aktif di media sosial itu sudah tertarik dengan politik pilkada ke depan. Kayak seperti contohnya, itu mereka memilih tidak karena yang saya lihat di media sosial itu buat mereka itu biasa-biasa aja, dan juga bukan personal mereka, apa yang mereka suka dan juga mereka minati. Tadi disampaikan oleh Bapak narasumber, Gen Z ini tidak tertarik apa yang disajikan oleh demokrasi atau politik yang sekarang. Terima kasih. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat-debat kandidat, debat kampanye, nyaris kalau kita lihat sampai Papua yang dikampanyekan adalah kampanye Sinterklas. Kita akan bagaimana? Kita dapat duitnya dari mana? Akhirnya nggak nyampe segitu, kemudian oke ada yang dapat banyak. Nanti kalau dapat daerah jadi makan semua, pasti menang. Kalau saya memang mungkin sepakat ya sama kakak-kakak semakin itulah ironinya politik di Indonesia ya, karena memacamkan negara kita dan bisa dibilang angka level kemiskinan di bawah rata-rata. Jadi kadang sudah berpikirnya sembako, serangan pajak itu udah hal biasa dan udahlah daripada enggak terima aja. Yang menariknya memang ini akhirnya menjadi kecenderungan minat politik di kalangan Gen Z. Either satu nggak peduli atau satu memang nggak sepakat dengan calon yang tadi bisa dibilang dari tiga ada besok
dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kalian. Kalau memang politik itu faktor, bersihkan dari sekarang. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, ya nanti selama budaya lembaga etika dan budaya akhirnya jadi budaya ini terus menerus. Yang ada apa? Level untuk menjadi anggota dewan DPRD berapa? Mungkin kalian bisa tahu, pasti rekan-rekan dari HMI, dari MNI, dari bahkan dari Sama juga pasti baik. Saya kenal beberapa teman-teman yang ada di itu. DPRD paling minim 5 miliar. DPRD bisa 10 miliar lebih. Itu hanya paling proses politik ada yang mereka pasang spanduk di mana-mana, pasang apa namanya flyer di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Serangan suku. Ini ironis tapi ini fakta ya. Akhirnya yang ada apa? Berlomba-lomba bagaimana caranya supaya bisa mengumpulkan di ujung nanti. Akhirnya kan kita nggak ada nanti ujung-ujungnya juga itu lagi. Kita baru lihat ya pemilu di Amerika. Bagaimana seorang Trump bisa memenangi pemilu tahun 2024 ini. Kamala Harris bisa dibilang dia sebagai incumbent atau penerus dari Joe Biden untuk meneruskan apa namanya legasinya dia. Bersyukur Indonesia memiliki metode pemilihan secara langsung. Karena di Amerika tidak. Amerika yang sebegitu besarnya negara adidaya dan negara yang selalu menggaungkan demokrasi di mana-mana tidak memilih presidennya secara langsung. Karena dipilih apa? Kalau faktor MRT, ya. Singapura 20 tahun yang lalu masih baru ada 4-5 line atau jalur. Sekarang sudah 10 lebih. Kita